Suci Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan tugas kelompok kami yang kemarin, yakni strategi prosesnya. Strategi proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang ataupun jasa. Keputusan strategis yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menggunakan sumber daya yang tersedia atau dikelola oleh perusahaan. Kendala-kendala yang biasanya terjadi, contohnya kendala eksternalnya di perusahaan kami yaitu biasanya adalah kurang mengerti keadaan pesaing. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak bisa berkembang karena hanya berfokus pada produksi yang dijalankan. Perusahaan tidak memperhatikan ancaman yang akan mengancam jika perusahaan hanya bertahan pada posisi yang sama dan tidak berkembang, dan bisa saja berpindah produsen. Jadi kayak konsumen tidak percaya lagi dengan produsennya. Berdasarkan kendala yang dialami oleh perusahaan kami, dapat kami simpulkan bahwa strategi yang paling tepat bagi perusahaan kami adalah strategi fokus, di mana strategi ini berasal dari keunggulan yang memang dimiliki oleh perusahaan. Baiklah, saya Sarana Miftahujana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai target strategis pada strategi proses atau fokus dalam perusahaan furniture kami. Target strategis yang dimiliki perusahaan kami itu adalah pelanggan yang loyal, yaitu pelanggan yang selama ini itu melakukan pemesanan kembali pada perusahaan kami. Kebijakan yang mendukung dalam proses ini itu adalah mengutamakan kualitas produk. Dengan adanya kualitas yang baik yang diberikan oleh perusahaan furniture kami, maka bisa membuat konsumen itu menjadi puas dan melakukan pemesanan kembali. Selain itu, dengan menjaga relasi yang baik dengan pelanggan yang sudah dimiliki oleh perusahaan ini, jadi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk melakukan pemasaran, dan pelanggan pun akan rutin melakukan pemesanan produk serta melakukan inovasi produk dan pengembangan SDM. Dengan adanya inovasi produk ini, maka perusahaan itu bisa memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam, tentunya ditunjang dengan SDM yang berkualitas. Proses yang dilakukan oleh Amaranjati Furniture ialah: tahap pertama, menyiapkan bahan atau material. Bahan yang kami gunakan adalah kayu jati. Yang kedua, rancangan produk. Kami merancang produk dengan memberikan kualitas produk yang sangat bagus dengan menggunakan bahan dasar kayu jati. Sebagaimana diketahui, kayu jati memiliki tingkat kekuatan yang tahan lama serta tidak mudah patah dan rapuh. Berikutnya, pastikan sesuai dengan keinginan. Barang yang kami buat ini apakah sesuai dengan konsumen yang kehendaki atau tidak. Sebelumnya, kami melakukan sistem pemesanan online serta dapat datang memesan melalui toko. Berikutnya, proses pengemasan untuk diberikan kepada konsumen agar produk tetap aman dan tidak rusak. Kami menggunakan alas di setiap sudutnya agar tidak lecet dan mengemas secara baik dan rapi agar tidak mengecewakan konsumen. Berikutnya, barang selesai. Barang tersebut siap diantar kepada konsumen. Strategi tata letak atau layout. Tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun di luar. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konferensi. Tujuan perencanaan layout atau tata letak yang baik yaitu: 1. Memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. 2. Meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. 3. Mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. 4. Meminimumkan hambatan pada kesehatan. 5. Meminimumkan usaha membawa bahan. Strategi tata letak yang cocok untuk Amaranjati Furniture adalah layout yang berorientasi proses. Dalam layout ini, mesin-mesin dan peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout semacam ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan yang berproduksi dalam rangka memenuhi pesanan, di mana terdapat banyak pesanan yang berbeda, baik dalam bentuk, kualitas, maupun jumlahnya. Nama saya Dea Anissa. Kelebihan: yang pertama, memungkinkan utilisasi mesin yang tinggi. 2. Memungkinkan penggunaan mesin-mesin yang multiguna sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi. Yang ketiga, memperkecil terhentinya produksi yang diakibatkan oleh kerusakan mesin. Yang keempat, sangat fleksibel dalam mengalokasikan personil dan peralatan.
Yang kelima, investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi peralatan. 6. Memungkinkan spesialisasi supervisi. Kekurangan. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan material handling karena aliran proses yang beragam serta tidak dapat digunakannya ban berjalan. Yang kedua, pengawasan produksi yang lebih sulit. Yang ketiga, meningkatnya persediaan barang dalam proses. Yang keempat, total waktu produksi per unit yang lebih lama. Yang kelima, memerlukan skill yang lebih tinggi. Yang keenam, pekerjaan routing, penjadwalan dan accounting biaya yang lebih sulit karena setiap ada order baru harus dilakukan perencanaan atau